ada 2 program, itu dramatic reading dan lomba drama berbahasa Lampung gitu. Cuman kita harus memilih salah satunya, kemudian kita angkat dramatic reading ini gitu. Karena ini disesuaikan dengan kondisi pandemi kita ya. Bagaimana ketika tidak full teater tetapi dengan dramatic reading kita bisa latihan dengan daring misalnya atau apa, tetapi lebih pada mengenali naskah gitu. Karena juga kalau di teater biasanya itu kan 60% itu reading dulu kan. Nah, jadi ngangkat dramatic reading tapi juga ada musik, kemudian set yang bukan seadanya tapi untuk mendukung. Ada 6 peserta. 6 peserta itu dari Bandar Lampung 3, dari Tanggamu 1, Teater Jabal, kemudian dari Sanggar Seni Gauri, Lampung Barat, terus kok aku jadi lupa. Metro. Teater Malam. Dari Bandar Lampung ada Teater Kurusetra, UKMS Unila, KSS Unila, sama Orion. Oh, ada 6 ya. Sebetulnya kita kemarin tuh sempat ketika rapat program dengan anggotaku Puspita dan Bang Edi sebetulnya, dan juga nanya konsultasi juga, itu sebenarnya ada beberapa program, tapi kenapa kita laksanakan dramatic reading ini? Yang pertama menyesuaikan pandemi, kemudian juga untuk selama udah 2 tahun ini kan kita jarang banget ada kegiatan ya, betul. Jarang banget ada kegiatan gitu. Jadi harapannya dengan adanya dramatic reading ini, beberapa komunitas yang memang hampir padam gitu ini aktif lagi, karena kemarin ada mentoringnya juga. Kemudian melihat proses mereka itu sangat antusias. Judulnya itu Babu, adaptasi diadaptasi oleh Kak Iswari Pratama, Teater 1 Lampung. Itu naskah asli dari Zhang Zhene kan, Lebong atau The Maid dalam bahasa Inggris. Gitu. Prosesnya kira-kira dimulai selama 1 bulan mungkin ya, 1 atau 2 bulan. Sebulan setengah. Terus metode yang dipakai ya Stanislavski, masih pakai Stanislavskian. Kira-kira gitu. Soal magic if, soal imajinasi, subtext, sasaran. Harapannya event-event macam begini terus berlangsung, karena peristiwa budaya begini kan menghidupkan gairah, terutama gairah berkesenian di kampus maupun non kampus, dan berlanjut dari Dewan Kesenian Lampung, khususnya Komite Teaternya. Kalau harapan untuk internal dari kelompok Nomi sendiri ya, Nomi pengennya terus ada proses. Nomi berharap nanti adik-adik juga bisa ngikutin jejak kakak-kakaknya buat ngembangin dunia teater. Ya, semua peserta yang waktu itu ikut workshop itu, jadi memang sudah ada ditentukan naskah, ada sekitar 5 atau 6 naskah. Kemudian kami, para sutradara yang mengikuti workshop itu memilih naskah yang kemudian dipresentasikan. Kadang juga ada yang presentasi kemudian digagalkan dan ganti naskah. Pertama, kendala SDM. Dan memang mentalnya ya memang konsep penyutradaraannya itu kurang bisa diterima sama yang Kurator, pengamat gitu. Yang mendasar sebenarnya ya saya juga bersyukur kenapa kemudian tiba-tiba Pilgrim pilihannya
Itu pun juga di pertengahan perjalanan saya kendala aktor saya hilang. Kendala yang paling mendasar dan yang paling asik itu aktor satu dan satu-satunya baru kali main anak SMK. Lain masalah ini anak SMK gitu. Alhamdulillah ini udah banyak perubahan gitu. Mau marah nanti takut lari ya kan. Ya menarik. Sayangnya juga ini akan menjadi program tahunan. Ya ini menyebalkan gitu kan, yang namanya proses pembelajaran ini ya tidak melulu dipegang oleh Dewan Kesenian yang ada di kabupaten, provinsi atau kota gitu, tapi kalau bisa ya ini menjadi sebuah rutinitas aktivitas yang memang ini menjadi sebuah kebiasaan, jadi biar asik aja gitu. Harapan saya kegiatan ini ya tidak berhenti sampai di sini, dan harapan tidak berhenti sampai pada harapan itu aja. Di Lampung ya sebenarnya banyak perkembangan, banyak teman-teman yang keren-keren di Bandar Lampung itu secara keseluruhan di kabupaten, kota, provinsi itu banyak gitu. Cuma lagi-lagi media ruang tempat buat kita pentas, latihan, keberpihakan dari pihak-pihak terkait gitu untuk peduli dan respon dengan kesenian. Minim respon gitu, ini menyebalkan ini. Bagaimana jika gagal? Mustahil. Doronglah keberanianmu sampai puncaknya. Itu Macbeth dari William Shakespeare, di mana mengapa kami ngambil itu karena dengan konteks juga tahun ini kan kekuasaan maksudnya sesuatu yang rasa hasrat untuk memiliki sesuatu gitu. Jadi Macbeth juga suatu wacana yang bisa kita angkat lagi. Kendalanya adalah untuk aktornya itu semuanya itu untuk latihan itu sangat minim karena bekerja semua. Jadi latihan pun mereka bertemu setelah pulang kerja jam 4 sampai jam 9 gitu. Bahkan mahasiswa tapi sambil bekerja. Sambil kerja. Wow, dahsyat. Gitu. Sangat positif banget itu pertama itu workshop memang, tapi ada inisiator yang lebih senior, jadi mereka mempunyai ide bagaimana di workshopkan dan dipentaskan dalam bentuk dramatic reading. Oh gitu.
aku diberi amanah menjadi wakil dari Teater Kurusetra, dan kemudian setelah 1 bulan berproses maka pertunjukannya bisa dipentaskan. Jadi Endgame ini kan bukanlah naskah drama yang realis seperti kebanyakan kita lihat atau kita baca gitu kan, yaitu ini berbeda, itu naskah absurd. Nah, dari sinilah kami tertantang untuk memainkannya. Kemudian yang kedua, melihat situasi sekarang, Bang. Jadi kita kan lagi dilanda COVID-19. Nah, bagaimana keadaan kita sekarang yang kemana-mana susah, PPKM segala macam susah, kita merasakan bener nih keterbatasan akibat COVID-19, keterbatasan akibat sebuah pandemi yang terjadi secara global gitu kan. Inilah sama persis dengan apa kita alami sekarang itu, Bang. Kalau untuk mahasiswa, nah harapan saya kita siasati lah gitu. Kita siasati gimana caranya proses ini tetap berjalan. Nah sekarang kan sudah ada vaksin nih, ya kan, teman-teman tinggal vaksin, aman gitu kan, udah kita kumpul dan prokes tetap dilaksanakan. Leungit, Leungit karya Ima Sobaria. Untuk saya pribadi sebagai pembelajar sutradara, penyutradaraan, saya ingin menyelesaikan pembelajaran teater realis gitu, Pak. Oh gitu. Itu alasan utama. Kenapa memilih Leungit. Jadi prosesnya itu dimulai setelah saya melaksanakan workshop di DHL gitu, Pak. Begitu pulang dari workshop langsung bersama kawan-kawan di sana sharing, udah naskah langsung mulai proses. Namun dia ada beberapa kendala. Yang awalnya Leungit itu ingin dibawakan dengan sampaknya, suluknya, sareosanya gitu, Bang, tempat-tempat. Akhirnya pupus itu di bulan pertama. Oh gitu. Ya, kami diberi waktu 3 bulan sampai dengan hari ini untuk menggarap naskah-naskah tersebut. Akhirnya ya coba digarap lebih realis lagi. Ya alhamdulillah selesai lagi. Untuk saat ini, nanti ada rencana untuk diteruskan lagi atau? Insya Allah naskah tersebut akan dipentaskan di bulan Desember. Oh, di Teater Jaba, lalu coba keluar juga gitu, cari keluar. Harapannya diteruskan gitu, Bang. Dan ungkapan saya sendiri itu ya sangat berterima kasih memberikan ruang-ruang ekspresi untuk kawan-kawan penggiat seni khususnya teater gitu. Harapannya tetap ada support andil dari berbagai pihak, perhatian yang memang kurang, ya bahasanya support lah gitu, baik dalam segi apapun itu. Terus diajak interaksi, diberikan ruang untuk berkomunikasi, yaitu Bang harapan teater ya. iya. Sekarang saya mau pergi, step by step, menunggu dia, memanggil saya. Kok ada manusia seperti ini? Saya akan bersandar di meja melihat ke dinding, menunggu dia memanggil saya. Kenapa kami memilih naskah ini? Karena naskah itu kan menceritakan tentang 4 orang yang berada di dalam bunker, tertinggal dan sangat terpencil gitu. Jadi kalau dilihat keadaannya itu hampir sama kayak di hari-hari di tahun-tahun ini. Jadi kami melihat ada kesamaan, kemiripan dalam segi cerita dengan keadaan yang sekarang. Orang-orang nggak bisa keluar, nggak bisa cari nafkah, nggak bisa makan dan lain-lain. Nah seperti kejadiannya dengan Ham, Mac, Nell, dan Love.
karena dia yang saya sebutkan tadi, lalu kami memilih naskah Endgame karena kami juga melihat sumber daya manusia yang ada di Gaudi. Ada 4 orang yang saya rasa cukup memiliki kekuatan dalam permainan batin. Jadi 4 orang ini yang saya ajak untuk berproses. Perkendalanya pertama, karena absurd, ya berbeda pendekatannya dengan realis kan. Maka lebih banyak lagi yang harus saya pelajarin, lebih banyak lagi yang harus saya tahu tentang apa itu absurd, kenapa absurd ini dan lain-lain. Lalu untuk dramatic readingnya sendiri, kami harus menyesuaikan dengan aturan main dramatic reading yang membacakan naskah. Jadi kesulitannya ada di pemain sebenarnya. Jadi pemain itu seperti terbelah fokusnya antara membaca dan ingin mengadegankan. Makanya kami memutuskan untuk meminimalisir gerakan-gerakan dan meminimalisir blocking dan hanya mengandalkan daya imajinasi dan kreativitasnya para aktor. Tanggapan saya ini luar biasa. Selama pandemi ini kita hampir setengah atau 50% kita hampir proses kreatif kita terhenti kan. Sangat terkendala dan sangat sulit gitu. Lalu tiba-tiba ada festival seperti ini, dramatic reading ini sangat membantu kami dalam menyalurkan hobi, lalu juga menyalurkan proses kreatif kita. Jadi saya sangat mengapresiasi kepada Dewan Kesenian Lampung yang sudah mau mengundang kami untuk mengikuti kegiatan. Inilah Filipina. Selamat menyaksikan. Dan memantul-mantul menuju laut lain, benua lain, selain hatiku, sejak itu Robi. Sungguhnya itu bersifat primordial, kerinduan kepada keindahan, pada Mesia, pada Sang Rasul, pada Tuhan, kerinduan yang bersifat ilah ya. Lalu teman-teman itu semua hanya kita sudah terlalu bising sehingga kita nggak bisa lagi mendengar isyarat suara yang begitu halus, begitu lembut dari dalam batin kita. Nah, harapanku sesudah nonton ini setiap orang kemudian mau mendengarkan kembali isyarat-isyarat yang sangat lembut dan halus dari dalam batin mereka. Bagus sekali karena hiburan-hiburan seperti ini nih acara-acara yang diperlukan sebagai alternatif untuk masyarakat di masa pandemi ini ya. Karena kita tahu semua kegiatan di masa pandemi ini sudah lama vakum, sudah lama masyarakat juga jarang keluar rumah segala macam ya. Jadi untuk sebagai hiburan masyarakat bagus sekali. Nah, kalau aku sendiri karena aku memang senang nonton teater ya, bukan berarti aku di DKM juga, tapi memang senang nonton teater dan ada dramatic reading ini jadi sangat pengen nonton. Sangat pengen nontonnya gini. Terakhir aku nonton dramatic reading live itu sekitar tahun 2012-an lalu. Ada itu yang pentas di UKM Sonila. Tapi di momen kali ini di Festival Dramatic Reading Festival ini memberikan semacam oase baru lah, tambah hasanah perteateran. Kayak moyong apa sih? Ya. Tapi untuk memperamaikan anak muda itu kurang. Karena di kalangan orang tua aja gitu. Oh, jadi yang nonton masih banyak orang tua? Yang tua. Kalau yang muda kayak gini kan kurang masih kurang. Kalau di Patani sendiri, kalau untuk seperti yang bilang di Abang Ahmad tadi kan,
teater merupakan suatu yang modern. Kalau di kita masih menggunakan drama yang lama. Itu apa ya? wayang kulit. Wayang kulit itu semacam di balik tabir itu kan ada cahaya yang menggerakkan tokoh gitu. Iya, pakai siluet ya, Pak. Ya, pakai siluet. Itu lebih pada situ kalau lebih ke drama. Satu lagi moyong. Moyong itu juga menggunakan alat-alat tradisional, musik yang tradisional. Jadi kegembiraan kita sebagai komite teater bahwa kegiatan ini ya sudah dianggap berhasil dan sudah memenuhi target. Ya memang tidak lazim festival atau produksi dramatic reading ini karena dianggap dia jadi kayak rehearsal biasa. Biasanya yang lazim itu kan festival teater langsung itu. Tapi justru di situ keunikannya, hasilnya adalah ketika teman-teman peserta dan 6 peserta ini hanya diminta untuk membuat semacam produksi pembacaan dramatik atas teks tersebut, tidak harus punya pakai kostum, tidak harus ada blocking, tidak harus bikin properti hand, tidak harus ada latar artistik dan sebagainya. Tapi pada kenyataannya ketika mereka berproses dan dipresentasikan, mereka melebihi itu bahkan. Jadi sudah jadi kayak hasilnya jadi kayak pertunjukan itu sendiri. Semi pertunjukan Semi konvensional. pertunjukan dan itu mengembirakan sesungguhnya. Oh gitu, malah bukan lewat dari tema dramatic reading gitu. Tentu dia lewat, kalau dari soal ketentuan dia sudah lewat dalam tanda kutip menyalahi, tapi kesalahan yang artistik. Ya, kesimpulannya adalah kita harus mungkin karena dia baru sekali ya, jadi kita belajar lagi seperti apa sih apa syarat dramatic reading itu bentuknya, karena mungkin sebenarnya kan ini bukan hal yang baru di Indonesia sebenarnya, cuman itu jarang, nggak seviral atau nggak sepopuler yang di luar bentuk yang umum ya, nggak sepopuler mungkin monolog. Kalau monolog itu dianggap simpel dan jadi di festival-festival yang sifatnya apresiasi maupun lomba itu udah di mana-mana ya. Nah, mungkin dramatic reading ini saya pikir ini sangat penting, bukan karena ini belum terlalu dikenal di kita ya, bukan hanya di Lampung, mungkin di daerah-daerah lain juga belum tentu mengenal ini. Karena kalau menurut saya reading ini kan titik tolak untuk pementasan seperti apa wujudnya di panggung ini kan diawali dari reading ini untuk cari karakter, siapa pemerannya, terus bagaimana karakter ketika dapat peran itu di dramatic reading itu termasuk subtek yang tersembunyi itu kan di situ. Kalau itu udah gagal, saya pikir nanti pentasnya tambah gagal lagi. Ya, itu penting. Iya. Soal dramatic reading. Ya, jadi dramatic reading itu sebenarnya tujuannya bagaimana kekuatan teks yang dimunculkan sebelum bentuk-bentuk diciptakan. Gitu. Jadi bagaimana kekuatan teks dalam hal ini subtek, ya, pesan yang mau disampaikan, tema, premis yang ada di dalam teks itu bagaimana itu dimunculkan gitu lewat pembacaan. Disebut dramatic reading kan pembacaan dramatis ya, bukan play reading gitu. Pembacaan dramatis di sini maksudnya bagaimana teks itu dibacakan beserta dengan seluruh muatan-muatan dan makna-makna yang ada di dalamnya. Termasuk bagaimana tempo ditemukan, irama diciptakan, jeda, semuanya dimunculkan dalam proses pembacaan. Tujuannya bahwa di level pembacaan pun pertunjukan teater itu sudah bisa sangat menarik. Jadi kenapa bentuk peristiwa itu tidak terlalu ditonjolkan, supaya justru penonton bisa berimajinasi membayangkan peristiwanya. Aktor kemudian membacakan teks ya dengan seluruh unsur-unsur yang ada di dalamnya, kemudian penonton mendapatkan imajinasi membayangkan peristiwanya. Jadi dengan cara itu penonton terlibat juga menerjemahkan, membayangkan gambar-gambarnya.
tadi kan berkesenian di musim paguyuban atau pandemi COVID-19 ini. Jadi saya mau menggambarkan selampung ini, itu pada data pidato tadi itu, bahwa ternyata di sejumlah kabupaten ataupun lembaga kesenian yang ada di Bandar Lampung, apakah itu Akademi Lampung, atau Dewan Kesenian Lampung, itu terus aktif pada masa pandemi ini. Cuma terjadi pemindahan panggung istilahnya. Kalau awalnya kita dalam kondisi normal ada panggung di dunia nyata, tapi dengan kreativitas kita pindahkan menjadi panggung digital. Ini ada baik ada buruknya. Artinya penyebarannya bisa lebih luas, tapi mungkin dari segi estetika segala macam kalau cuma tontonan melalui virtual kan mungkin tidak lebih detail daripada kita nonton di panggung. Nah itu mungkin aspek-aspek kelemahannya. Nah yang sangkat itu. Akademi Lampung itu tugas utama itu adalah membangun iklim berkesenian di Lampung. Dia tidak perlu menjadi pelaku seni, tapi dia berkewajiban memastikan, mendorong, melakukan kegiatan berkesenian seluruh seniman di Lampung. Nah, itu tugasnya utama. Karena itu kita harus melakukan beberapa hal untuk mendorong itu. Salah satu adalah menerbitkan buku, menyelenggarakan pertemuan-pertemuan dengan seniman-seniman dan pidato kebudayaan. Kebudayaan ini isinya sederhana. Kita ingin memposisikan semua seniman yang berkegiatan di Lampung, yang kita lihat sifatnya itu memajukan kehidupan berkesenian.